pasan doang, jadi ya udah. Jadi orang tua belum mendukung waktu itu. Jadi pas orang tua mulai ngedukung itu pas sudah mau masuk tes akhir lah. Jadi saya check up kesehatan sendiri, jasmani sendiri, nggak ada biaya pelatih jasmani gitulah, nggak ada. Terus akademik, psikologi itu saya persiapin sendiri, cuma beli buku di Gramedia, terus cuma beli buku di Gramedia, terus kerjain soal-soal ini, terus nanya-nanya ke kakak kelas atau senior yang di Akpol yang udah jadi taruna, nanya tahun lalu tesnya gimana, tahun lalu tesnya. Yang penting intinya modal saya, menurut saya yang paling penting itu aktif nanya lah. Kalau kalian emang persiapannya kurang matang, minimal kalian aktif nanya buat nyari-nyari referensi ke taruna-taruna yang udah lulus tuh, atau kakak kelas kalian, teman kalian yang udah lulus, jadi bisa tanya. Saya banyak ilmu tuh dari nanya-nanya kayak gitu, kayak Kak dulu di ini check up-nya di mana, bagusnya di rumah sakit mana, terus kemarin pelajarin apa aja, yang keluar tuh apa aja, terus jasmani ini kayak gimana tuh. Oke. Nah, lalu apa sih Kak yang pernah menjadi suatu hambatan atau kendala kali ya waktu Kakak mempersiapkan mau masuk itu, yang benar-benar bagi Kakak itu adalah hal yang berat gitu, yang kayak wah kayaknya susah nih saya untuk masuk ke Polri gitu. Iya sih. Kalau hal yang paling berat menurut saya itu itulah cacian dari orang-orang kayak ngeremehin gitu. Oh kalau orang tuanya bukan Polri nggak bisa masuk, kalau orang tuanya nggak pejabat nggak bisa masuk. Tentara aja yang biasa gitu nggak bisa masuk. Kemarin ada teman saya nih daftar 100 juta yang memang ya udah, hambatan paling besar sih menurut saya itu cuma omong-omongan masyarakat. Sepertinya Kak jaringannya kurang stabil. Iya. Iya sepertinya. Halo Kak? Udah mendingan. Nah, ya udah. Bisa diulangi yang tadi? Nah, jadi hambatan yang paling besar menurut saya itulah cacian dari masyarakat. Jadi orang-orang yang pernah gagal nganterin anaknya buat masuk Akpol dulu, terus dengar selintingan bilang masuk Akpol tuh nyogok lah, apalah, terus pokoknya udah itulah negatif dari masyarakat menurut saya paling. Terus gimana sih Kak di saat Kakak udah akhirnya kan Kakak keterima nih. Nah, pas Kakak udah menjadi taruna Polri ini gimana sih rasanya? Apa aja sih kegiatannya? Jadi pas saya awal mula kan udah lulus seleksi daerah apa bla 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 bla. Waktu itu yang diberangkatin saya kan dari Nusa Tenggara Barat ya. Dari NTB itu yang diberangkat cuma 9 orang dan saya ranking 7. Terus kita nggak tahu nih kota yang diterima di Akpol Semarangnya berapa, karena ada tes seleksi pusat lagi. Jadi pas sudah ikut seleksi pusat sampai akhir, pengumuman sidang akhir, jadi yang keterima ternyata dari NTB cuma 4 orang. Dan alhamdulillah saya ranking 3 waktu itu. Dan selama seleksi itu nggak ada tuh saya nemu nyogok-nyogok, padahal saya udah siap buat pulang kalau ada nyogok-nyogok gitu loh. Jadi ya bangga aja lah, jadi pas lulus kayak nggak ada persiapan, kayak cuma sebentar gini. Emang kata terus orang tua juga datang waktu sidang akhir kan dari jauh-jauh dari Lombok ke Semarang buat ngaksiin sidang kelulusan. Akhirnya saya lulus ranking 3 dari 4 orang dari NTB. Ya gitulah, nangis lah, namanya perjuangan di situ kan enggak sia-sia jauh dari orang tua, terus ya persiapan sana sini, terus ya macam lah, pokoknya sedih gitu, bangga lah. Nggak nyangka juga masuk Akpol. Nah, menurut Kakak apa sih yang bisa menjadi nilai tambah Kakak setelah Kakak menjadi taruna Akpol ini? Jadi kita jujur-jujuran aja ya, ini kayak belak-belakannya lah. Jadi saya tuh dulu pas sipil, perbedaan saya sipil sekarang pas sudah jadi taruna. Dulu pas sipil saya emang orang yang sangat tidak menghargai waktu, sangat ngaret, yang namanya belum 10 menit pas hari jam J atau 5 menit sebelum acara dimulai saya nggak mau persiapan. Jadi saya serba 5 menit dulu. Jadi kebiasaan buat nunda-nunda, ada kerjaan nunda dulu lah. Namanya disiplin kan kita nggak ngerti juga, terus kurak-kurakan, nggak pernah rapi gitu, kemana-mana selalu telat, terus selalu berantakan, ninggalin apa. Terus jadi kelebihan yang saya dapat selama pendidikan di Akpol,
Jadi ya agak lumayan disiplin lah saya. Saya jadi belajar menghargai waktu, kayak kan di Akpol serba on time kegiatannya biar nggak terlambat kegiatan berikutnya, jadi setiap kegiatan harus dilaksanakan on time. Terus belajar mandiri, kayak bersih-bersih kasur, nyuci sendiri, terus persiapan buat nyetrika. Dulu kan sipil Halo saya Kak nggak bisa Alfian, nyetrika. patah-patah lagi suaranya. Halo Kak Alfian. Ya, gimana suaranya udah bagus? Halo? Gimana suaranya udah kedengeran? Udah. Tadi tidak sempat macet. Mungkin bisa dilanjutkan, Kak? Ya, jadi sekarang dulu sipil, sekarang jadi taruna. Ya saya merasa hidup saya lebih agak bermanfaat lah dari sebelum sipil. Jadi kayak, oh ternyata disiplin itu enak, menghargai waktu itu enak, kayak kegiatan nggak ada yang ketunda, terus belajar mandiri. Jadi saya pulang-pulang pas cuti udah bisa nyetrika, nyuci, terus nyapu, ya gitu-gitulah kegiatan-kegiatan mandiri, gitu, kayak serba mandiri gitu. Gitu sih menurut saya, lebih disiplin aja. Oke. Nah, Kak, sebelumnya kan banyaknya mereka kayak misalkan hanya mengetahui itu untuk bagaimana masuk Polri nih, persiapan menjadi calon taruna gitu kan, catar-catar gitu untuk ke Polri. Nah, setelah kita di pendidikan di Akpol ini, setelah selesai itu, apa sih Kak yang dilakukan? Adakah pendidikan lagi atau ditugaskan atau bagaimana? Oh ya, jadi ntar pas sudah lulus jadi Akpol, jadi pas sudah dilantik di Istana Negara, terus dikembalikan di Akpol buat pengumuman namanya malam Purnawasis, malam penempatan tugas. Ini ntar diumumin yang kita nggak tahu tugasnya di mana, ntar di Polda di Yogyakarta, di Jawa Barat, di Papua, pokoknya seluruh Indonesia lah udah siap buat ditempatin. Jadi setelah di pengumuman tugas di Polda mana, setelah itu dapat cuti, setelah itu baru berangkat untuk dinas menjadi polisi, perwira polisi di hari pertama saat kelulusan, udah lulus, ternyata lulus, dan nanti jadi polisi. Jadi ya nanti ada pendidikan-pendidikan yang nunggu kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan bakal ada namanya PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, terus SESPIM, dan lain-lain lah. Yang itu untuk menunjang karir kita agar untuk kedepannya lebih baik lagi saat melaksanakan pendidikan gitu. Oke, terima kasih Kak Alfian. Nah, Ya, ada satu hal gak sih Kak yang bagi Kakak tips and tricks untuk menjadi taruna Akpol tuh gimana gitu? tips yang paling penting, yang paling ngaruh menurut saya yang orang-orang nggak banyak tahu ya. Kan orang-orang tahunya cuma fisik. Kalau menurut saya, kamu doa, ibadah dikencengin, dan minta restu orang tua. Udah, nggak usah sombong, nggak usah pamer. Udah intinya itu doang udah. Lolos dah itu kamu jadi taruna. Yang penting nggak usah sombong, pamer, belum keterima udah ngepost sana sini. Saya nih calon taruna. Dulu saya daftar diem-diem aja, nggak ada ngepost apa-apa. Tiba-tiba pas lulus baru dipost, bangga gitu. Jadi intinya ibadahnya dikencengin, ibadah yang muslim mungkin sunnahnya dikencengin, terus minta restu sama orang tua biar dilancar dan dimudahkan. Udah itu doang. Paling ngaruh sih menurut saya. Jadi emang pada intinya memang doa yang utama dan restu dari orang tua ya Kak? Nah, itu emang sepele tapi besar banget dampaknya bagi saya sendiri yang kurang. Kak dalam gimana perjalanan hidup kita. Iya, seperti itulah. Nah, kan itu tadi dari Kak Alfian. Mungkin kita bisa juga nih sekarang langsung tanya mengenai Kak Aldon. Halo Kak Aldon. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf sekali. Sekali lagi saya peringatkan untuk seluruh partisipan untuk menonaktifkan video dan audionya, dan saya pun juga memohon maaf kepada beberapa partisipan jika jaringan di saya yang ada kendala atau di Kak Alfian yang ada kendala sama tadi berbicara. Mungkin kita langsung boleh panggil Kak Aldon ya. Kak Aldon. Halo Kak Aldon.
Selamat siang. Selamat siang, Kak Aldon. Di sana siang? Ya, udah siang, sudah 12:30. Ya, sebelumnya teman-teman, saya akan memberitahu bahwa Kak Alden ini sedang ditempatkan di Sorong ya, Kak? Ya, Sorong, Papua Barat. Ya, jadi ada perbedaan waktu dengan kita, yaitu 2 jam. Terima kasih banyak Kak Alden sudah menyempatkan waktunya. Perlu juga untuk diketahui teman-teman bahwa Kak Alden ini merupakan tamtama. Nah, Kak Alden, mungkin boleh diceritakan sedikit tamtama itu apa dan bedanya dengan taruna itu apa? Yang beda tamtama dengan taruna, ya jelas secara pangkat, secara kedinasan dan tugas juga beda. Dengan bintara pun beda dengan taruna, apalagi. Lalu, Ya sebenarnya banyak sih, secara pendidikannya juga beda taruna dengan tamtama. Secara pendidikan, secara pelajaran itu beda. sih ceritanya Kak Alden ini untuk sekarang bisa menjadi seperti ini? Bisa menjadi orang Apa Kak? seorang laut ini gimana sih ceritanya? Putus suaranya Kak. Iya, boleh dong diceritain sama Kak Alden gimana ceritanya Kak Alden bisa menjadi seorang marinir angkatan laut? Ya pertama itu saya di angkatan laut ini sebenarnya sih untuk coba-coba pertama. Saya itu pengennya itu pernah waktu itu daftar angkatan darat, tapi kan pernah gugur 1 kali. Terus dengar-dengar angkatan laut katanya peluangnya agak lebih besar karena kan banyak yang kurang minat dengan angkatan laut. Mbak, nggak tahunya sampai tes, sampai alhamdulillah yang terakhir sampai lulus di pantau daerah dari Palembang. Terus dari lulus itu langsung dipantau pusatnya di Malang. Di Malang itu kami masih bersaing lagi dengan provinsi di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada semua. Dan diseleksi lagi dan alhamdulillah akhirnya bisa lulus di Tamtama. Oh, seperti itu Kak. Nah, gimana sih Kak selama Kakak, maksudnya sejauh ini selama Kakak menjadi tamtama angkatan laut ini tuh gimana sih Kak ceritanya? Apa ya, kegiatannya, agendanya? Kegiatannya, kalau kegiatan di angkatan laut ini kan angkatan laut ini cuma dibagi, kalau dari dasar militer itu kan sudah dibagi 2 pos. Izin untuk suara itu di mute, Kak. Kak Alden? Kak Alden? Ya. Nah, Jadi selama Kak Alden, ya. gimana Kak? Jaringan. Ya tadi jadi saya ulangi lagi Mbak. Jadi selama Boleh. di sama di angkatan laut ini kan banyak kata orang itu
angkatan laut itu banyak di lautnya, banyak di kapal, tapi kalau di angkatan laut itu sudah dibagi dua korps. Itu satunya korps laut dan korps marinir. Sedangkan kalau saya di marinir, sedangkan kalau marinir itu pada tiganya itu pasukan pendarat. Jadi kebanyakan itu dinasnya juga emang di darat. Kalau di laut itu latihan tertentu aja kayak latihan pendaratan. Jadi kalau marinir itu dia itu terbagi di laut bisa, di darat juga bisa. Tapi kalau di korps laut itu dia kebanyakan di bagian kapal, di bagian navigasi. Ya banyak di daratnya. Nah, menurut kakak nih, apakah menjadi seorang utama itu berat gitu? Karena kan maksudnya kalau misalkan ada perbedaan kan tadi dalam pangkat dan beberapa halnya, tapi apakah menjadi seorang tamtama itu berat? Seorang tamtama itu ya sebenarnya sih sama aja karena sudah ada tugasnya masing-masing dari pangkatannya sendiri. Kalau dari tamtama itu kan dari lingkungannya kesatuan, Bintara itu tulang punggung kesatuan. Jadi ada tugasnya masing-masing juga, ya semuanya juga sama. Kalau Gimana sih? jadi atasan. Nah, Ya, sebelumnya Dewi mau dan ada nggak sih kak tips gitu, tips bagi kakak itu menjadi seorang tamtama itu gimana gitu? Tipsnya ya, tipsnya. nah, kalau orang pertama itu ya seperti daftar yang lainnya sih, ini persiapan fisik, ya persiapan juga psikologinya, akademik, dan persiapan juga kesehatannya. Karena kalau di tantangan laut itu bedanya dengan waktu tes dan tantangan angkatan darat. Kalau di tantangan angkatan laut itu kesehatannya itu tesnya 2 kali sampai 2 kali, terus tes kesehatan, tes psikologinya juga sampai 2 kali untuk daerah. Yang penting persiapin fisiknya, latihan terus, dan persiapin akademiknya, psikologi. Nah, Kak Aldon, perlu diketahui juga oleh partisipan nih, kalau Kak Aldon dan Kak Alda ini kembar. Nah, Kak Alda kan adik, kalau Kak Aldon ini AL. Nah, bisa nggak sih sedikit nih diceritain dari sisi Kak Aldon, kenapa Kak Aldon milih AL gitu? Kenapa kalian nggak sama aja adik? Dan kenapa bisa keduanya ini sama-sama di dunia TNI? Ya, sebenarnya sih kan kalau kami itu kembar sama, tapi kan kalau di TNI sebenarnya kembar itu sih tidak bisa juga, tidak bisa karena dengan tes administrasi atau berkasnya kan itu memerlukan KK dan KTP orang tua. Jadi kan harus pakai yang asli. Jadi kalau daftar bersamaan ya jadi kan bisa tabrakan. Jadi tesnya itu biasanya gantian. Tidak tahu rezekinya di mana. Tadi angkatan laut atau angkatan darat. Kan saya juga pernah daftar di angkatan darat, tapi kan gabung terus langsung tes kedua di angkatan laut. Kemarin saya juga daftar angkatan darat, alhamdulillah juga lancar. Karena kalau kemarin itu nggak bisa jadi satu ranking atau daftarnya barengan, karena di berkas sendiri pun kakak dan KTP orang tua kan perlu yang asli, jadi nggak bisa bukan. Jadi daftarnya itu bergantian. Jadi kan nggak terpatok dengan TNI AL terus, jadi dicoba semua di TNI AL juga. Yang penting jangan sesuai keinginan kita. Kita juga sesuai kemampuan kita. Tidak perlu di angkatan darat, di angkatan laut juga bisa, atau angkatan udara. Nah,
Buat kakak sendiri, apa sih tantangannya setelah kakak turun di lapangan? Terutama kayak misalkan kakak sekarang kan ada di Sorong nih gitu. Apa sih tantangan Ya. kakak? Bener-bener ya. Kalau di Sorong ini ya masih kita dengarkan masih di daerah tertentu kan masih ada kawan-kawannya dengan ini OPM atau KKSP. Jadi ya perasaan takut juga pasti masih ada kan. Tapi sejak di Sorong ini ya sebenarnya sama aja sih. Apalagi di sini juga banyak orang semua dari Jawa kan, dari Sulawesi, dari mana-mana juga banyak. Nggak, di Papua itu sebenarnya bukan orangnya hitam-hitam atau putih, enggak juga sih. Jadi waktu pertama dinas di sini juga ya kendalanya bedanya cuma ini aja apa, kalau mau makan mau apa keperluan sini memang agak sedikit mahal dari di Jawa ataupun di Sumatera. Nah, buat kakak sendiri, ada nggak sih kayak, kan kita setiap orang punya ya kayak trik tersendiri saat kita di lapangan gitu, atau enggak, apa sih yang kakak suka, kegiatan yang kakak suka saat kakak di lapangan ini, apa gitu kak? Kegiatan yang disuka itu kalau turun lapangan itu ya pasti latihan. Ya, latihan dari Balaga sendiri, apalagi latihan di Kosmat ini kan latihan pendaratan itu dari pantai ke darat. Kalau sama di pengamanan, misalnya lagi turun ke lapangan kan pengamanan kayak Pampir, Pres kemarin naik waktu di Jakarta atau kamu waktu di Sorong itu juga ada pengalaman juga. Oke, terima kasih Kak Aldon. Ada nggak sedikit kayak pesan yang mau disampaikan untuk seluruh partisipan dari Kak Aldon tersendiri? Ya, kalau pesan sih bagi partisipan yang mau yang sama di utara itu atau taruna itu tergantung kita masing-masing. Yang penting kalau bisa itu kita jangan ikuti keinginan kita aja, tapi ikuti kemampuan kita. Kita nggak perlu berpatok di keinginan kita misalnya di angkatan darat, tapi kita sesuai kemampuan kita yang telah kita latih itu. Jadi coba di angkatan darat atau angkatan laut, karena nanti kita tidak tahu di mana kan. Jadi dicoba semua. Dan yang penting fisik juga, fisik dan belajar akademik atau belajar tentang psikologi. Terima kasih Kak Aldon. Nah, dari tadi kan banyak banget nih yang bilang kalau misalkan kalian belum sempat untuk berbicara dengan Kak Alfian dan Kak Aldon. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke sesi Q&A dulu khusus untuk Kak Aldon dan Kak Alfian. Kita panggil lagi Kak Alfiannya. Halo Kak Alfian. Halo. Halo. Nah, jadi untuk seluruh partisipan yang tadi mau bertanya atau mendengarkan cerita lagi dari Kak Alfian ataupun dari Kak Aldon lebih jelas, kalian boleh bertanya di Q&A. Akan tetapi, saya tidak akan membuka sesi Q&A ini jika kalian semua belum mengaktifkan audio dan video kalian. Saya hitung mundur dari 5, jika keseluruhannya belum mematikan video dan audio, saya tidak akan membuka sesi Q&A. Karena biar nggak pusing untuk melihat para narasumbernya. Oke, saya hitung mundur dari sekarang. Oke. Untuk seluruh partisipan, saya hitung mundur dari sekarang. 5. Mematikan video dan audionya. 2. Sekali lagi, untuk video dan audionya saya minta untuk dimatikan.
untuk Kak Andini, untuk Kak Anas, dan yang lainnya mungkin boleh dimatikan audio dan videonya. Untuk Kak Karisma, untuk Kak Novita, untuk Kak Ovin, untuk Kak Rafli, untuk Kak Senja, yang lainnya, oke. Untuk Kak Fido, diharapkan audio dan videonya dimatikan. Hanya penyelenggara dan narasumber yang boleh menyalakan video. Nah, Kak Alfian sama Kak Aldan, udah siap nih buat sesi Q&A? Udah siap belum? Siap. Siap. Ternyata banyak juga yang kaget nih Kak Aldan mengenai ternyata Kak Aldo dan Kak Aldan ini kembar, dikira katanya cuman pakai dua perangkat. Beda ya. Cuma beda satu lagi namanya, Aldo sama Aldan. Nah, oke, untuk peraturan sesi Q&A itu akan saya beritahu sekarang. Jadi, bagi peserta yang ingin bertanya, kalian dipersilahkan untuk melakukan raise hand. Lalu saya akan mengizinkan kalian mengaktifkan audio dan kalian bisa langsung bertanya untuk siapa. Untuk raise hand boleh dimatikan dulu, belum dimulai. Saya akan hitung untuk dimulainya, untuk 5 orang pertama nanti. Dalam sistemnya adalah tanya jawab langsung. Jadi tidak ditampung, ditanyakan langsung dijawab, dan langsung menyebutkan untuk siapa. Pertanyaannya untuk siapa, untuk keduanya langsung aja dibilang untuk kedua kakak-kakak. Kalau misalkan untuk Kak Aldan, bilang Kak Aldon. Untuk Kak Alfian, langsung bilang aja untuk Kak Alfian. Oke. Baik. Untuk host, sudah siap? Untuk host sudah siap? Oke, baik. Host siap. Saya hitung mundur dari sekarang. Diharapkan untuk semuanya mematikan raise hand-nya terlebih dahulu. Untuk Kak Fido boleh dimatikan dulu. 5 orang pertama dimulai dari 5. Tar dulu, belum dihitung. Tar dulu. Kak Rizky lower hand dulu. Biar adil. Kak Eko lower hand dulu, belum. Nanti dihitung sampai udah 1 baru boleh raise hand ya. Nanti dulu, Kak Sri lower hand dulu, oke? Oke, nanti dulu, oke. Matikan dulu, oke. 5, 4, 3, 2, 1. 5 orang tercepat. Dah, stop. Jangan ditambahin lagi. Oke. Oke, jadi yang pertama siapa dulu, host? Yang pertama dipersilahkan untuk Call Me War. Bisa menggunakan kamera dan audionya. Oke, dipersilahkan langsung bertanya. Suaranya nggak ada, Dek. Bisa hanya untuk dilepas saja. Untuk Kak Alfian. Oke, untuk Kak Alfian. Kak Alfian, siap Kak Alfian? Oke. Materi psikologi sama akademik belajar sumbernya dari mana aja, Kak? Oh, mungkin bisa langsung di-unmute dan dimatikan audionya. Oke. Baik, Kak Alfian. Ini saya jawab langsung ya? Oke, Kak Alfian, langsung dijawab aja. Oh ya, oke. Jadi buat tes psikologi yang di Akpol itu sama yang
tes akademik. Pada tahun saya tahunya tiap tahun itu akademiknya berbeda, tapi kalau psikologinya sama. Jadi pas kalau tes psikologinya Akpol itu sama kayak yang di buku-buku Gramedia. Ya udah tes apa, ya tes koran, terus ya yang tes ngisi angka yang kosong, matematikanya, logikanya, ya samalah pokoknya kayak yang di buku-buku itu. Saya belajarnya dari situ, dari buku yang di Gramedia. Pokoknya nggak ada buku khusus lah, pokoknya yang tentang TNI Polri itu yang psikologi buku di Gramedia itu sama, pasti itu isinya nanti. Terus yang membedakan psikologinya itu satu yang nggak ada di buku itu ada namanya psikologi manajerial. Nanti di Akpol tuh tes psikologi manajerial. Jadi gimana cara kalian diberikan satu masalah, nanti kalian diberikan kelompok dengan orang yang kalian nggak kenal sama catar-catar yang lain, berisikan 5-6 orang lah, disuruh mecahin masalah, diberikan kertas kosong, satu permasalahan, dan satu papan. Jadi ntar dilihat keaktifan kalian pada saat memecahkan masalah, solusinya, persoalannya, dan bagaimana kalian membangun kerjasama dengan orang-orang baru di sekitar kalian. Jadi itu tipsnya buat menyelesaikan psikologi manajerial nanti pas sudah tes. Itu biasanya psikologi manajerial itu di tes pas seleksi pusat di Akpol di Semarang. Terus kalau untuk akademiknya pada tahun saya, tahun 2017, tes akademiknya itu soal ujian nasional pas kamu SMA. Gitu. Jadi tesnya pengetahuan umum, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Inggris nggak ada. Bahasa Indonesia, matematika, sama pengetahuan umum, 3 doang. Kalau nggak salah 3 doang. Seingat saya 3 doang. Jadi ya udah soalnya sama kayak ujian nasional. Jadi saya belajarnya bang soal minta di sekolah, terus minta beli buku di Gramedia tentang persiapan ujian nasional buat itu. Jadi saya tesnya kan sudah setelah ujian nasional. Tes Akpol yang akademiknya setelah ujian nasional. Jadi saya minta bang soal yang tahun lalu, tahun sekarang, sama tahun-tahun yang udah dilewati buat jadi bahan buat belajar di rumah buat tes akademik. Itu aja sih, cukup. Oke, terima kasih Kak Alfian. Baik, penanya berikutnya, host siapa? Untuk pertanyaan berikutnya dipersilakan untuk Sega untuk mengaktifkan dan video dan Audionya saja ya, Kak. Ini Kak Sega, untuk siapa? Siap. Izin bertanya untuk Kak Alfian. Untuk Kak Alfian, kan persiapannya waktu itu cuma 2 bulan. Nah, gimana tips belajarnya dalam waktu mepet 2 bulan itu? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi saya langsung jawab. Saya persiapannya waktu itu karena saya ya kita tahu lah kalau persiapan buat akademik kan udah belajar nih dari ujian nasional. Terus kalau psikologi pasti udah baca-baca gitulah, udah agak-agak nggak asing lah buat kita belajar. Jadi psikologi sama akademik agak setiap hari lah, maksudnya pagi waktu kalian lagi nggak latihan fisik, latihan akademik, latihan psikologi. Terus kalau buat yang paling lama sih buat persiapan ini fisiknya. Jadi kan saya juga udah kebiasaan tuh. Jadi saya tips buat kalian yang mau ngencengin fisik, yang ngejar-ngejar nilai yang tinggi di fisik. Untuk sekedar info, buat bukannya nyombong ya, saya di Polda NTB saya ranking 1 akademik jasmani. Jadi saya paling tinggi pull up, push up, gitu, renang. Jadi tipsnya dari kalian, saya itu dulu rutin sebelum sekolah, habis sholat subuhnya jamaah ya di masjid. Terus rutin buat lari, minimal kamu tentuin rutenya berapa kilo. Jadi rutin tuh tiap bangun sampai sholat subuh, lari, terus baru persiapan habis itu push up, sit up, rest talk, pull up gitu. Itu rutinin aja setiap pagi. Jadi nggak kerasa. Jadi sorenya tinggal manasin lagi kayak lari-lari ringan. Jadi pagi itu kencengin. Jadi kan pagi itu saat kita besok kan tesnya kalian juga pagi, tes jasmaninya pagi. Jadi saya mikirnya, oh ini tes akpolnya pasti pagi nih, jasmaninya pasti subuh. Jadi saya biasain dari sekarang buat lari, pull up, push up, sit up di waktu subuh. Jadi pas hari H,
pas tes jasmani, jadi kalian nggak kaget gitu. Kebanyakan orang-orang saya lihat pelatih lari sore, ya nggak apa-apa lari sore buat nambah stamina, tapi buat supaya kalian nggak kaget besok pas tes, saya saranin buat rutinin habis sholat subuh lari minimal ya ringan-ringan lah, buat biar nggak kaget ya buat sehari-hari gitu. Sekian. Terima kasih Kak Alfian. Sekali lagi diharapkan untuk seluruh partisipan menonaktifkan video dan audionya, serta untuk seluruh partisipan yang pertanyaannya sesuai atau sejenis dengan Kak. Yang sudah dua pertanyaan tadi, mungkin bisa langsung lower hand untuk mempersingkat waktu. Oke. Baik, penanya berikutnya untuk host, mungkin langsung boleh disebutkan. Dipersilakan untuk Arul Anam Sullivan untuk mengaktifkan audionya. Oke, untuk Kak Arul dipersilahkan. Halo. Pertanyaan untuk Kak Alfian. Ya, baik, langsung disebutkan pertanyaannya. Apakah waktu kakak masuk seleksi Akpol itu pada waktu itu benar-benar sistemnya sudah bersih dari sogok menyogok atau masih ada saja seperti itu? Benar-benar sudah bersih atau masih ada? Oke, saya langsung jawab. Pada tahun saya 2017, seleksi Akpol banyak banget teman saya bukan yang orang tuanya dari Polri, TNI dan lain-lain lah, pejabat-pejabat itu. Di angkatan saya banyak banget yang orang tuanya wira swasta, petani, pedagang di pasar, gitu-gitulah. Jadi ada pas saya tes pusat, waktu itu tes pusat, saya emang masih mindset saya emang masih mikir kayak, oh ini emang Akpol nih kayaknya berat nih, di pusat pasti banyak hasutan dari luar, banyak sogok menyogoknya makin kencang di pusat karena levelnya makin tinggi. Setelah saya lakuin, saya pikir, oh ini kalau ada sogok-sogokan udah saya off, saya mending pulang beli tiket daripada saya jadi polisi yang haram menyogok-menyogok, mending saya gugur aja ya udah, jadi saya bisa lanjutin kuliah kayak kemana gitu, mikir saya kayak gitu. Dan ternyata pada saat saya udah ikut seleksi di Akpol Semarang, ada satu orang tua yang ketahuan nyogok, dan bapaknya itu sewaktu itu jenderal, saya tahu dia jenderal, nyogok, langsung dipanggil di tempat orang anaknya dan dijejerkan bukti chat orang ya anonimnya lah, yang mungkin siapa orangnya siapa yang minta meluluskan anaknya dengan ini, dan langsung itu dipimpin oleh pimpinannya, langsung bilang, coba kamu dengan nama ini berdiri, tadi malam kamu nih orang tuamu ada apa minta buat kamu nih dilolosin, tapi saya tidak bisa gini-gini nih, langsung disuruh keluar saat itu juga, langsung di tempat, dan dia sangat malu, orang tuanya malu, dia malu. Nah dari situ saya mikir, oh emang benar, jadi benar-benar kayak langsung transparan di tempat, bikin malu padahal orang tuanya jenderal, jadi benar-benar kayak gak bodo amat. Pas tahun itu emang bodo amat, kayak langsung diusir dari sana, langsung yang tadi malam ngechat saya, kata jenderalnya, ada pimpinan sidangnya, yang tadi malam atas nama ini disebutin yang nyogok selama ini, yang berusaha buat menyogok gitu, belum nyogok sih, berusaha buat menyogok, minta lowongan gitu, dibacain satu-satu, langsung didiskualifikasi langsung tanpa langsung transparan di depan orang tua yang lain, depan catar-catar yang lain. Jadi ya udah malu, orang tuanya malu, dianya malu, jadi gitu. Menurut saya, alhamdulillah saya emang benar-benar dari nol, es makan dan lain-lain lah, ya. Alhamdulillah menurut saya masih bersih. Oke. Terima kasih banyak Kak Alfian atas klarifikasi dan penjelasannya. Jadi memang untuk mengenai hal seperti itu pun bukan hanya di Akpol, tapi di seluruh instansi, terutama yang berkaitan dengan pemerintah, memang benar-benar tidak ada dan sudah dibersihkan. Jadi kalau misalkan udah ada yang berbau seperti itu, atau yang udah ada bertanya apakah bisa atau ada pun, sudah langsung didiskualifikasi. Seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi ya Kak Alfian. Nah, oke. Karena udah 3 penanya di Zoom dan webinar ini pun berjalan di live Instagram, ada pertanyaan live Instagram untuk Kak Aldon. Halo Kak Aldon.
Halo. Ada. Nah, kan nanya Instagram katanya. Dulu kakak persiapan untuk tamtama itu gimana? Apa yang harus dipersiapkan? Ya, kalau untuk persiapan untuk tamtama ya pasti dari fisik, pull up, push up, sit up, renang, dan lainnya. Terus juga dari belajar psikologi itu bisa dicari di internet atau di buku. Terus yang juga dijaga kesehatan. Kalau bisa perlu itu dicek up dulu kesehatan apa aja yang kurang sebelum tes itu. Jadi bisa tahu apa yang kesehatan mana yang harus disembuhin atau gimana. Penting itu juga fisik, kesehatan, dan psikologi atau akademik. Oke. Nah, ada pertanyaan juga, kalau misalkan pakai behel, terus behelnya itu kelihatan bisa apa enggak untuk Kak Aldon? Kalau saya sih kalau pakai behel itu kayaknya nggak bisa. Karena kalau mau tes itu ya harus behelnya mungkin dilepas dulu karena harus bersih. Nggak bisa pakai behel. Nah, kalau untuk masa pendidikan KOWAT itu berapa lama? Pendidikan apa? KOWAT. Kowal. Kalau di angkatan laut itu namanya kowal. Korps wanita angkatan laut. Kalau kowal itu sama aja sih kalau di dasar militernya juga 5 bulan itu kan ikut bintara. Biasanya kowal itu kan bareng yang cowoknya juga. Yang bintara itu selama 5 bulan di dasar militer dan di juruannya juga masing-masing itu tergantung korpsnya juga berapa bulan. Oke. Terima kasih Kak Aldon sudah langsung menjawab 3 pertanyaan dengan cepat. Baik, berikutnya langsung kembali lagi ke Zoom. Berikutnya siapa host? Dipersilakan untuk Lutfia Oktaviani untuk mengaktifkan audionya. Siap, mohon izin untuk pertanyaan Kak Aldon. Baik. Apa namanya? Peluang untuk masuk KOWAL itu seluruh Indonesia berapa ya, Kak? Kalau peluangnya itu kalau di KOWAL sih kurang tahu karena di angkatan laut itu di setiap tahun itu biasanya penerimaan KOWAL maupun yang cowoknya juga itu beda-beda dari tahun pertama maupun bintara. Tapi kalau untuk bintaranya untuk KOWAL juga untuk angkatan laut kan sekarang sudah ada 2 gelombang dalam setahun itu. Jadi kalau untuk penerimanya sih kurang tahu kalau untuk yang KOWAL-nya karena setiap tahun itu beda. Biasanya sih bertambah karena banyaknya yang terbaru kalau di Papua ini baru buka pendidikan untuk ini apa khusus untuk putra putri daerah itu dari pertama dan dari bintara KOWAL maupun dari kawan. Jadi pelatihan dasar militernya juga di Papua itu khusus untuk IKRI atau kapal perang Indonesia kalau udah berdinas nanti untuk mengisi selama di Papua. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Oke, untuk satu pertanyaan lagi di Zoom sebelum kita beralih ke live Instagram. Silakan, siapa host? Untuk pertanyaan terakhir untuk dipersilakan untuk Kikom BTD. Dipersilakan ya. mengaktifkan videonya. Silakan. Baik, selamat pagi. Saya mau tanya sama Kak Alfian, kenapa
SMK itu nggak bisa akpol, sedangkan kalau SMA atau MA itu bisa masuk ke akpol. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk langsung dijawab. Begini ya, saya jawab. Kalau menurut saya nggak tahu pasti alasannya apa ya, mungkin panitia yang di pusat lah yang nentuin. Kalau menurut saya pribadi, karena setahu saya kalau SMK itu karena udah kayak kebanyakan kayak udah punya skill dasar gitu dalam bidang apa, jadi kayak lebih cocok kalian itu buat ya gimana ya, aku dulu kayaknya lebih nyari yang SMA, MA itu atau IPA lebih didahului daripada yang SMK. Kayak mungkin Polri mikirnya SMK itu udah punya skill masing-masing, jadi sayang daripada skillnya kebuang nggak dipakai jadi akpol, mungkin kan kalian udah punya bidang masing-masing, jadi lebih baik dipakai yang dari IPA atau yang dari MA gitu. Menurut saya kayak gitu, tapi tahu pastinya saya nggak tahu. Begitu. Ya, terima kasih untuk Kak Alfian. Baik, untuk live Instagram, pertanyaan berikutnya yaitu... Nyari makan apa sih, Mbak? Siang apa yang dimakan? Soto ayam. Astagfirullah. Mau nggak soto ayam? Untuk... Mau nggak soto ayam? Biar itu gelas ini kamu berdua ada Mbak. Soto ayam. Sekali lagi untuk seluruh partisipan untuk melakukan mute dan menonaktifkan video. Lanjut ke pertanyaan di Instagram. Kak, kalau akpol berapa slot dikasih dari setiap provinsi? Untuk Kak Alfian, silahkan. Pertanyaannya apa? Kalau akpol, berapa slot dikasih dari setiap provinsi? Oh, oke. Oke, saya jawab. Akpol berdasarkan, kalau sekarang, kalau dulu pas 2017, 2018 itu masih pakai kuota per polda. Jadi per provinsi gitu ada kuotanya. Jadi kalau polda kalian itu tipe A atau polda yang besar kayak Jawa Barat, Polda Metro Jaya, Jawa Timur, itu pasti kuotanya 30-an sampai 20 orang taruna yang diterima. Jadi kalau saya kayak kemarin angkatan saya NTT 1 orang. Terus Papua cuma 3-4 orang. NTB 4 orang, terus Jawa Timur itu 30, Jawa Barat 33, Metro Jaya Jakarta itu 33. Jadi kalau tahun saya 2017 pas masih kota per polda, itu kisaran kuotanya bergantung pada besar wilayah poldanya. Kalau poldanya besar, kuotanya besar. Kalau poldanya kecil, ya kuotanya kecil. Tapi saya sekarang pakai kuota nasional gitu, jadi nggak ada kuota per daerah. Jadi kalau tahun ini sama tahun kemarin tuh pakai kuota nasional. Jadi yang nilainya paling tinggi, jadi bisa ya dari NTB itu, dari suatu daerah itu 0 yang berangkat gara-gara nilainya rendah semua gitu. Bisa jadi banyak juga yang dari suatu daerah kecil itu yang berangkat gara-gara nilainya semua bagus gitu. Jadi kalau sekarang pakai kuota nasional, jadi kalian bersaing satu nasional, satu Indonesia buat yang paling tinggi-tinggian nilai gitu. Jadi nggak ada per daerah gitu kalau menurut saya kayak gitu. Sekarang udah pakai kuota nasional. Oke, terima kasih untuk Kak Alfian. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan untuk Kak Aldon ataupun Kak Alfian. IPA, apa itu masih ada peluang untuk masuk? Siapa dulu? Kak Alfian dulu mungkin, terus Kak Aldon. Oke, jadi saya jawab kalau yang dari selain SMA itu setahu saya IPS bisa masuk akpol dari jalur SMA sama IPS. Soalnya teman saya banyak yang IPS juga. Jadi menurut saya selain IPA itu IPS bisa masuk. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Alfian. Untuk Aldon dipersilahkan. Ya, kalau untuk selain IPA juga kalau di Tentama ya pasti bisa, karena dari SMK juga bisa,
dan dari tamat SMP pun juga bisa kalau Tamtama. Kalau di Bintara itu biasanya paling itu tamat SMA, tapi ada jumlah NEM-nya, jumlah ujian. Ditentukan setiap tahun itu NEM-nya biasanya berubah. Oke. Nah, terima kasih Kak Aldon atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi untuk Kak Aldon. Kak, apakah kalau gagal di pusat dapat rekomendasi untuk dapat ke Bintara? Itu kalau mungkin daftar Taruna. Kalau daftar Taruna kalau gagal di pusat mungkin bisa di Bintara. Kalau Tamtama kalau gagal di pusat, yo pasti gugur, gagal. Nggak bisa direkomendasi lagi. Terima kasih Kak Aldon. Sebelumnya saya memperingatkan kembali untuk seluruh audiens untuk mematikan kamera dan audionya. Untuk Kak Ajeng, untuk kakak-kakak yang lain, boleh dimatikan. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya lagi Kak untuk Kak Aldon, perbedaan Bintara dan Tamtama apa katanya? Beda Bintara dan Tamtama itu pasti pangkatnya juga dengan tugasnya. Kalau Tamtama juga kalau dia dari Tamtama di sipil juga bisa ikut Tamtama. Kalau Bintara itu minimal tamatnya SMA. Kalau SMA juga ada nilai ujian akhirnya berapa. Bedanya cuma pangkat dan tugasnya aja kalau udah masuk. Ya. Oke, terima kasih. Baik, mungkin kita akan memberikan 2 pertanyaan lagi yang di Zoom untuk host. Siapa? Boleh dipanggil? Untuk pertanyaan selanjutnya, audionya. Baik. Oke Kak, untuk Kak Alfian. Untuk Kak Alfian, Ya, langsung saja pertanyaannya. apa benar itu renang kayak fisik seperti bola pelari gitu? Saya kan masih kelas 11 gitu. Apa benar jika kayak lulus itu naik cepat tinggi badannya, Kak? Oke, langsung saya jawab. Maksud kamu mungkin apa? Pull up, sit up, push up gitu-gitu bisa bikin cepat naikin tinggi. Oke, kalau menurut saya yang paling cepat buat bikin tinggi itu pull up sama renang. Renang yang paling cepat ngaruh buat tinggi. Sebenarnya semuanya sama-sama bikin tinggi, lari, push up, renang. Tapi yang paling cepat itu renang. Yang paling bikin cepat buat genjot pertumbuhan tinggi kamu tuh renang sama pull up. Jadi saya saranin kalian yang mau ninggiin badan lebih tekanin ke renang sama pull up. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Satu lagi untuk host. Satu lagi, persilakan untuk Duito Okta Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Duito. Saya ingin bertanya untuk Kak Alfian sama Kak Aldon, untuk masing-masing instansi, tinggi dan berat badan idealnya berapa ya? Terima kasih. Terima kasih Duito. Untuk Kak Aldon dipersilahkan langsung menjawab. Ya tadi pertanyaannya untuk instansi badan ideal. Ya, kalau tinggi dan berat badan. Tinggi dan berat badan. Kalau untuk instansi berat badan itu biasanya udah ada di bukunya itu. Kalau tinggi 170-an itu biasanya beda 7 kilo. Beda 7 dengan berat. Kalau tinggi 170 biasa beratnya itu 63.
Kalau tingginya 165, biasanya beratnya itu sekitar beda 7 atau beda 6, sekitar 58, 59. Kalau untuk tes sendiri biasanya untuk tinggi dan berat itu idealnya beda 10 kalau secara umum. Kalau secara instansi ada sendiri. Oke. Langsung untuk Kak Alfian. Oke, buat nentuin kalau di akpol kan buat nentuin berat badan ideal tuh, jadi kalau taruna itu wajib ditimbang berat badannya seminggu sekali. Jadi yang berat badannya overweight atau underweight dicabut hak pesiarnya. Jadi buat nentuin berat badan ideal, tinggi kamu itu dikurangi sama 110. Jadi kayak saya nih, tinggi saya 172, dikurangi 110. Jadi berat badan ideal saya 62. 62, jarak rentan maksimal sama minimalnya, kalau maksimalnya ditambah 5 kilo, minimalnya 5 kilo. Jadi kalau berat badanmu 62 idealnya, ditambah 5 kilo jadi 67. Itu batas maksimal berat badan kamu 67. Terus untuk batas minimal berat badan kamu, ya udah 62 dikurangi 5 jadi 57. Jadi ada rentan intervalnya 5 kilo ke atas, 5 kilo ke bawah. Jadi kalau masih di dalam interval itu masih dikatakan ideal. Tapi kalau semakin lewat dari interval itu, kalau kelebihan kamu ditentukan sebagai berat badannya overweight. Kalau di bawah ke bawah itu berarti kamu berat badan kamu underweight. Jadi buat nentuin berat badan sama tinggi badan itu ideal apa enggaknya itu dikurangi 110. Kayak tinggi kamu 170, ya udah dikurangi 110. Dikasih interval ke atas 5, ke bawah 5. Jadi gitu. Oke. Terima kasih Kak Alfian. Terima kasih Kak Alfian untuk jawabannya. Maka dari itu saya akan lanjut membacakan pertanyaan dari live Instagram, yaitu untuk Kak Alfian dan Kak Aldon. Izin bertanya Kak untuk Kak Aldon, kalau punya bekas operasi usus buntu masih bisa untuk daftar Bintara? Untuk Kak Aldon? Kalau bekas operasi usus buntu itu mungkin masih bisa untuk mengikuti tes atau lulus, tapi tergantung lukanya itu panjangnya berapa, karena dari bekasnya itu kan biasa diukur, biasanya mengurangi nilai. Tapi biasanya masih bisa kalau bentuk operasi usus buntu. Tapi cuma mengurangi nilai aja. Oke, terima kasih Kak Aldon. Pertanyaan berikutnya yaitu untuk Kak Aldon dan Kak Alfian, hal apa yang membuat peluang lebih besar untuk masuk ke dalam akpol ataupun akmil? Silakan untuk Kak Alfian yang menjawab terlebih dahulu. Oke, hal apa yang membuat peluang menjadi besar buat lolos akpol akmil? Pertama, kalau menurut tips dari saya pribadi, pengalaman saya pribadi, kalau tes akpol itu yang paling tinggi nilainya itu, persentase paling tinggi itu, kalau nggak salah dulu pas tahun saya itu 40% akademik, 30% jasmani, 30% psikologi. Gitu. Ya udah, kamu kalau emang udah kalah di jasmani, saya minta menurut saya kalian lebih kencengin ke akademik. Jadi itu benar-benar kayak dulu ada teman saya itu rankingnya paling bawah, gara-gara ada akademiknya ranking 1, jadi dia up rankingnya langsung ranking 3 besar gitu. Jadi benar-benar persentase akademik itu tinggi banget. Jadi kalau mau ngejar poin, pada saat kan kita lagi seleksi nih, tinggi-tinggian poin. Jadi yang tinggi poinnya nanti dia yang bakalan lulus terpilih pada saat sidang akhir penentuan jadi taruna apa enggaknya. Jadi menurut saya kalau kamu emang menang di akademik, kamu genjot di akademik. Karena akademik tuh benar-benar tinggi banget poinnya kalau di seleksi taruna akpol. Psikologi juga 30%. Setidaknya jangan bawa-bawa banget lah. Kalau emang kalian lemah di bidang itu,
ya jangan terlalu bawah, minimal sedang normal seperti biasanya lah. Kalau emang kalian jago di bidang salah satu itu, ya udah kalian kencengin, lebih diasah lagi biar nyuri poinnya nanti di bidang kalian bisa itu, jadi dapat nilai maksimal. Kayak nih misalnya, oh saya lebih jago di jasmani, ya udah saya lebih kencang jasmani, tapi akademik sama psikologinya kamu juga belajar, tapi nggak sekencang jasmani gitu. Jadi ada satu hal yang kamu menonjol di satu bidang gitu. Jangan kamu jasmani, oh saya udah pinter jasmani nih, di akademik ya udahlah saya ele-elean aja lah, biasa-biasa aja latihannya. Jangan kayak gitu, jadi ntar kamu malah ngedown di akademik, jasmani doang yang tinggi. Jadi kalau salah satu kamu skill udah bisa, minimal yang skill yang kamu nggak bisa itu ya udah belajar supaya jadi normal aja, kayak ya buat sewajarnya lah. Kalau memang bisa tinggi ya bagus, kalau memang normal ya bagus juga gitu. Lebih menurut saya lebih memetakan persentase yang paling tinggi itu yang kamu kejar. Kayak akademik ya udah kamu fokusnya ke akademik buat tinggiin gitu, kayak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Alfian. Untuk berikutnya pertanyaan dari Zoom, silakan host. Oke, satu pertanyaan dari Zoom. Dipersilakan untuk Faris Aji untuk mengaktifkan audionya. Selamat siang Kak, izin bertanya Kak. Selamat siang, silakan. Saya mau nanya untuk Kak Aldo. Pertanyaannya, menurut Kakak tes apa yang paling berat waktu tes Kak? Tantangan terberatnya waktu tes apa Kak? Terima kasih Kak. Ayo jawab Pak, saya ingin mendengarnya. Ih, kira enak suaranya kayak teman. Partisipan dimatikan. Terima kasih. Baik, Kak Aldan, silakan. Untuk tes terberat sih sebenarnya tidak ada kalau kita udah mempersiapkannya dari sebelum tes itu. Kalau terberat itu yang pasti saingan kita tes. Menurut saya kalau yang terberat sih nggak ada, karena kita udah mempersiapkan dan belajar psikologi. Dan yang penting itu terberat itu bagi saya sepertinya kayak kesehatan, karena jaga kesehatan itu sangat perlu. Dan sampai kita waktu tes ada yang jadi kendala kita. Terima kasih, Kak. Ada lagi pertanyaannya, yaitu mungkin bisa dari Zoom lagi untuk host. Oke, dari Zoom dipersilakan untuk Farizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat siang. Mohon izin bertanya kepada Bang Alfian. Saya mau bertanya kalau misalnya tentang TOEFL. TOEFL itu berapa persen kalau misalnya kita mau daftar akpol gitu, Bang? Makasih. Seberapa pentingnya TOEFL saat kita mendaftarkan di Akademi Kepolisian? Sekian, terima kasih. Pak Rizal, dipersilakan untuk Kak Alfian langsung menjawab. Oke, jadi TOEFL buat di seleksi di daerah, seleksi TOEFL di daerah itu nggak ada TOEFL, yang adanya cuma bahasa Inggris biasa. Pada tahun saya, tiap tahun tuh beda-beda, ada TOEFL, ada yang bahasa Inggris biasa, ada yang TOEFL, ada bahasa Inggris biasa. Tahun saya 2017 itu katanya ada TOEFL, tapi aslinya pas seleksi pusat nggak ada TOEFL, jadi diganti pakai bahasa Inggris yang kayak ujian nasional, sama soalnya kayak ujian nasional bahasa Inggris biasa. Nggak ada TOEFL pada tahun saya. Terus katanya pas tahun 2018 ada TOEFL, tapi menurut saya buat jaga-jaga ya kamu belajar TOEFL aja. Jadi pas saya seleksi tahun saya itu saya udah belajar TOEFL, tapi gara-gara nggak ada TOEFL ya udah, jadi saya belajar yang ini bahasa Inggris biasa buat ujian nasional gitu. Jadi tiap tahun itu beda-beda, tapi setidaknya kamu udah persiapan bahasa Inggris yang biasa sama yang bahasa Inggris TOEFL gitu.
Siap, terima kasih, Bang. Terima kasih untuk sekian pertanyaan di Instagram, yaitu untuk keduanya, untuk Kak Alfian dan Kak Aldon, kalau sertifikat prestasi diserahkannya pada saat tes apa? Dilampirkannya pada saat tes apa? Dipersilakan untuk Kak Aldon menjawab terlebih dahulu. Diulang pertanyaan tadi. Putus-putus. Untuk melampirkan sertifikat prestasi diserahkan pada saat tes apa? Dari pertama baru mau tes biasa. Kalau prestasi itu waktu tes administrasi atau berkas-berkas. Waktu kita kumpulin akte dan lain-lain itu kan bisa kita lampirkan sertifikat prestasi kita itu di barengan dengan tes administrasi. Bisa kita di belakang atau kita disertakan di depan. Oke. Untuk Kak Aldon, silakan Kak Aldon. Oke, kalau sertifikat prestasi gitu-gitu tuh, kalau Akpol sih sama pada saat pemberkasan awal. Jadi pas kalian daftar awal banget berkas-berkas itu dikumpulin, nanti itu disertain kok ada kayak baik itu daftar online atau daftar langsung ke Poldanya itu, nanti kalian disertain langsung juga buat ada sertifikat prestasi nggak, ada piagam prestasi nggak, kayak di bidang seni atau olahraga itu sama aja. Kayak saya dulu ngasih piagam prestasi juara poli sama juara bela diri gitu. Jadi ntar di tesnya itu pas sudah seleksi pusat, pada saat pemeriksaan penampilan, sebelum sidang akhir itu ada pemeriksaan penampilan, seleksi pusat, nanti dibaca riwayat kalian sertifikat apa. Oh, kalau ini juara poli, coba tunjukin juara main polinya kayak gimana. Terus kalau bela diri, coba tunjukin bela dirinya di depan penilai-penilai itu. Gitu. Terima kasih Kak Yan dan Kak Aldon. Dipersilakan untuk video dan audionya. Jika bertanya, bisa melakukan raise hand-nya untuk Kak Isan. Benar, untuk Kak Isan boleh dinonaktifkan video dan audionya. Jika ingin bertanya, boleh melakukan raise hand. Fitur raise hand. Oke. Dikarenakan waktunya yang sudah mepet, serta Kak Aldon yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya akan memberikan satu pertanyaan Instagram dan satu pertanyaan dari berapa orang? mohon untuk menonaktifkan audionya. Oke, terima kasih. Dikarenakan untuk Kak Alfian dan Kak Aldon akan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya akan membuka dua pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir dari live Instagram, dua pertanyaan terakhir dari live Instagram dan satu pertanyaan terakhir dari Zoom. Baik, untuk Zoom bisa dipersilahkan untuk host, siapa? Sepertinya dari tadi pengen banget bertanya ya. Untuk Izan dipersilakan. Selamat siang, Kak. Jadi untuk Alfian, saya mau bertanya, apa sih yang membedakan tes fisiko dan akademik pada saat tingkat PANDA dan PANPUS khusus Akpol? Apakah di tes fisiko PANPUS itu ada tes warteg, menggambar orang, pohon, rumah, atau nggak ada? Ya, seperti itu. Dan juga Kak, kalau akademiknya, apakah hanya disediakan TOEFL atau ada matematika, bahasa Inggris, TWK, PU, atau pengetahuan umum? Khusus perbedaannya sih di PANDA dan PANPUS. Seperti itu, Kak. Kasih. Oke. Jadi kalau Akpol perbedaan buat tes akademik sama psikologi yang di daerah sama yang di pusat. Kalau yang di daerah,
kalau psikologi kalian ngerjain yaitu warteg, koran gitu-gitu ya. Terus kalau di pusat kalian nggak ngerjain koran lagi. Yang kalian kerjain itu ada namanya psikologi massa yang kayak tadi psikologi manajerial yang kayak melatih kekompakan kalian memecahkan suatu masalah itu bedanya. Jadi kalau yang di daerah nggak ada warteg, yang di daerah ada warteg ngerjain koran-koran gitu, tes koran psikologinya. Terus kalau yang di pusat nggak ada yang koran-koran, tapi ada psikologi manajerial gitu. Kalau akademik sama sih akademik yang di daerah sama yang di pusat sama-sama ngerjain ujian soal mirip ujian nasional itu, sama juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama pengetahuan umum gitu. 3 itu, sama matematika. Udah itu doang, 3 itu doang. 4. Oke. Ya, Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Dengan segala hormat, saya memberikan khusus untuk satu orang penanya di Zoom dari Satgas Unifil Libanon. Untuk Kak Rohmat, dipersilahkan memberikan pertanyaan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Rohmat, bisa diaktifkan videonya? Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah dari Satgas Unifil Libanon. Beliau merupakan Kak Rohmat, lulusan AAL. Baik, dipersilahkan. Terima kasih Kak Rohmat karena sudah mengikuti webinar pada pagi ini, pada hari ini. Saya mempersilahkan untuk Kak Rohmat memberikan pertanyaan. Saya sifatnya kepada adik-adik sekalian ini yang masih dalam melaksanakan pendidikan atau melaksanakan berdinas, tetap semangat. Perjuangan kalian masih panjang. Semoga ke depan bisa meraih apa yang kalian masih dalam proses belajar atau masih proses tes atau meraih prestasi untuk melaksanakan tes. Tetap semangat. Apapun yang kalian inginkan pasti bisa, pasti dapat diraih kalau kalian benar-benar berminat, ada usaha, dan terakhir disertai restu dan doa, restu dari orang tua serta doa. Itu aja. Untuk pertanyaan, saya yakin adik-adik itu pengalamannya sama dan mungkin tesnya sekarang udah berkembang. Saya yakin ke depan mungkin tesnya akan lebih selektif lagi. Untuk itu yang akan melaksanakan tes harus untuk persiapan. Nah, Kak Rohmat ini merupakan mayor tim Garuda yang saat ini sedang ada di Libanon. Gimana keadaan di Libanon, Kak Rohmat? Alhamdulillah pada saat ini memang kemarin sempat ada ledakan di Beirut. Kemarin alhamdulillah pasukan kami sekarang dalam keadaan baik-baik saja karena jarak dari kami itu kurang lebih 3 jam. Alhamdulillah semua tergabung dalam Satgas Lebanon pasukan Garuda dalam alhamdulillah sehat, baik yang tergabung dalam MTF, Satgas KRI ataupun Satgas pasukan Garuda yang melaksanakan pengamanan di Blue Land. Oke, terima kasih banyak Kak Rohmat. Suatu kehormatan karena mengikuti webinar hari ini. Untuk seluruh partisipan, saya pun akan memberitahu nanti akan ada sesi waktu khusus Kak Rohmat menceritakan bagaimana agenda kegiatannya atau keadaannya di Libanon saat ini. Mungkin Kak Rohmat nanti kita bisa bertemu dan berbincang di sesi berikutnya. Oke, selamat jumpa. Sampai jumpa lagi nanti di season berikutnya. Ya, halo. Oke. Nah, oke untuk teman-teman diharapkan untuk tidak keluar dari Zoom karena webinar ini akan berjalan sampai pukul 3 sore dan akan bersama Mayor Rohmat yang tadi. Nah, maka dari itu saya akan membacakan 2 pertanyaan terakhir dari live Instagram
sebelum kita melakukan closing statement di sesi pertama ini. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau tremor bisa lulus tes APOL dan untuk Kak Alfian dan Kak Aldon, mengenai tremor bisa lulus tes atau tidak? Terima kasih. Silakan untuk Kak Alfian langsung menjawab. Tremor itu masuknya di tes kesehatan, tes kesehatan pusat. Jadi buat tremor, daerah juga ada, pusat juga ada tes tremor. Jadi tremor itu kan getar-getar di tangan gitu. Itu ada level-levelannya itu disebut stakes 1 buat yang masih ringan, stakes 2 yang udah medium, stakes 3 yang udah parah tremornya. Jadi kalau tremornya udah parah itu bisa nggugurin kayak stakes 3 gitu. Kalau tremornya masih stakes 2 atau stakes 1 itu dapat mengurangi nilai gitu, nilai kesehatan. Ya, gitu ya. Terima kasih. Aldon, dipersilakan menjawab pertanyaannya. Ya, untuk tremor sendiri kalau di tentara juga sama aja. Ya, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Biasanya kalau masih ringan atau sedang itu hanya mengurangi nilai saja. Tapi kalau udah tremornya udah berat atau stakes 3 tadi, ya begitu bisa gugur. Kalau tes tremor sama aja kalau di polisi dan tentara. Dan tesnya juga di kesehatan, waktu kesehatan di daerah dan kesehatan di pusat. Oke, terima kasih untuk Kak Aldon. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah batasan minimal untuk silindris, min, dan plus bagi calon di TNI ataupun APOL ini berapa? Silakan untuk Kak Alfian dan Kak Aldon langsung menjawab berapa batasannya. Halo? Silakan untuk Kak Alfian langsung menjawab. Sorry, suaranya tadi kurang ini. Apa pertanyaannya? Batasan min dan silindris untuk calon APOL itu berapa? Oh, min dan silinder ya. Kalau min berapa ya maksimalnya? Saya kurang tahu deh kalau masalah min, detail-detailnya masalah mata, min atau silinder. Pokoknya kalau kalian min, itu bakal ngurangin nilai kesehatan kalian. Begitu pula kalau silinder, nggak bisa deh kayaknya kalau silinder ya. Kalau mata silinder harus operasi ya. Kalau nggak salah harus operasi. Kalau minus masih toleransi berapa gitu. Tapi saya kurang paham kalau masalah batas maksimal minusnya berapa. Yang penting kalau minus itu mengurangi nilai setahu saya. Terima kasih Kak Alfian. Dipersilakan untuk Kak Aldon langsung menjawab. Ya, kalau untuk tes minus nilai juga. Kalau secara detailnya berapa kurang tahu juga sih, karena nanti yang dari pihak panitia yang tes itu yang menentukannya. Terima kasih Kak Aldon. Nah, untuk Kak. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Aldon dan Kak Alfian. Nah, untuk teman-teman semua, mohon maaf sekali karena sesi Q&A yang pertama sudah ditutup dan saya memberi waktu untuk Kak Alfian dan Kak Aldon untuk berpamitan dengan partisipan karena akan melanjutkan kegiatannya masing-masing yang sudah waktunya sebentar lagi. Untuk seluruh partisipan, sebelumnya saya mengingatkan untuk setelah Kak Alfian dan Kak Aldon memberikan kata pesan-pesan untuk kalian,
saat berpamitan dengan kalian langsung mengaktifkan video, kita melakukan sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama dilakukan, akan dikirim link absen di chat Zoom. Kalian akan dikirim link absen dan kalian langsung isi. Lalu diharapkan untuk semuanya jangan keluar. Nanti kita akan istirahat isoma dan melanjutkan lagi webinar pada pukul 12:30. Baik, dipersilakan untuk Kak Alfian menyampaikan sedikit pesan sebelum berpamitan. Oke, kalau pesan buat kalian yang lagi persiapan atau yang lagi baru lulus SMA, buat jangan terbuat omong-omongan yang nggak jelas di luar sana yang dia juga dengernya dari orang entah yang udah ngalamin atau enggak. Pokoknya kalian fokus sama kayak kemampuan kalian sendiri, fokus sama doa kalian sendiri, fokus sama restu orang tua kalian sendiri. Jangan lupa tetap latihan. Yang penting intinya kalian rutin, nggak usah sekali capek tapi setelah itu berhenti. Yang penting intinya kalau masalah latihan itu tetap rutin walaupun sedikit, lebih baik rutin gitu. Dan ya tetap rendah diri, nggak usah sombong gitu. Karena kalian kan dididik buat nanti dipersiapkan buat jadi abdi negara. Jadi ya membiasakan dirilah buat rendah hati dan tidak sombong gitu. Banyak-banyak bersyukur, banyak berdoa, ibadahnya dikencengin, tetap semangat. Udah itu aja menurut saya. Thank you. Siap, Bang. Siap. Baik. Makasih, Bang. Untuk seluruh partisipan diharapkan untuk tetap melakukan dalam audio. Dipersilakan untuk Kak Aldon untuk memberikan kesan-pesan kepada seluruh partisipan. Untuk pesan dan kesan bagi yang lagi tes atau lagi coba tes akpol atau tes pertama atau bicara, tetap semangat. Yang terpenting usaha dan doa. Tes fisik saya kejarlah cita-cita kalian sesuai kemampuan kalian, jangan hanya sesuai keinginan kalian. Karena jangan hanya terpatok dengan misal kita dengan tes angkatan darat, tapi kita coba tes angkatan laut, udara ataupun polisi, karena kita tidak tahu garis tangan kita ada di mana, ada rezeki kita ada di mana. Terima kasih banyak Kak Aldo. Oke, untuk seluruh audiens dipersilahkan mengaktifkan audio. Untuk seluruh teman-teman yang melakukan raise hand, mohon maaf sekali saya meminta untuk kalian melakukan untuk seluruhnya video kamu aktif videonya. Oh iya. Oke. Bacanya berarti. Persilahkan untuk seluruhnya mengaktifkan video dan menonaktifkan audionya. Untuk host, apakah sudah siap? Sekali lagi. Untuk host, apakah sudah siap? Sudah siap-siap. Oke. Untuk seluruh narasumber tidak bisa diaktifkan. Oke. Mungkin bisa disebutkan siapa namanya yang tidak bisa diaktifkan agar host yang mengaktifkan videonya. Siap, Raja Manuru.
Siap, Bayu dan juga nggak bisa, Kak. Oke. Bisa Ragil. Mungkin karena tadi kalian tidak menonaktifkan videonya. Oke, sudah ya? Oke, masih ada. Siap, sudah. Sudah, semuanya sudah aktif? Oke, sudah. Oke. Hitungan ada di host. Dipersiapkan. Seluruh narasumber pun bersiap-siap dan seluruh penyelenggara bersiap untuk sesi. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah dengan seluruh slide-nya? Seluruh slide-nya sudah, Kak Patrick? Host? Sudah. Oke. Terima kasih untuk para narasumber, untuk Kak Alfian dan Kak Aldon. Terima kasih banyak atas waktunya karena sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber di webinar kita hari ini. Untuk seluruh teman-teman, tidak usah kecewa. Nanti kalian bisa melanjutkan pertanyaan di live Instagram, Taruna Hits Indo, Taruna Indonesia, Tujuan Kedinasan, dan Duta Poltekkes Bandung, serta kalian bisa melanjutkan pertanyaan di grup webinar yang sudah kalian bergabung di WhatsApp ya. Oke. Maka dari itu, dipersilakan untuk setiap host di live Instagram dan di Zoom mengirim link absen. Dan diperingatkan kembali, ini merupakan link absen, bukan link sertifikat. Untuk link sertifikat akan dikirim nanti di akhir acara webinar kedinasan ya. Webinar ini. Oke, sudah dikirim. Untuk host, baik, dipersilahkan untuk Kak Alfian dan Kak Aldon bisa live dari Zoom dan melanjutkan. Gimana, Kak? Terima kasih banyak saya ucapkan, mohon maaf atas kekurangannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa nanti di webinar berikutnya. Untuk Kak Alfian dan Kak Aldon dipersilahkan. Terima kasih banyak. Dadah. Oke. Untuk seluruh teman-teman partisipan yang sudah mendapatkan link absen, dipersilakan untuk mengisi link absen sekarang. Nanti kita akan bertemu dengan Kak Aldo dan Kak Budi. Mana link absennya, Kak? Ada di chat. Linknya di chatroom atau di... Di chatroom. Izin, Kak, atas nama apa ya, Kak? Link absennya? Taruna Hits Indo. Belum ada, Kak. Belum ada, Kak. Bentar ya. Sudah saya kirim di itu. Siap. Sudah. Diperingatkan untuk seluruh para partisipan untuk kembali menonaktifkan video dan audio. Sekarang kita dikarenakan waktu sudah menunjukkan untuk isoma, jadi seluruh teman-teman diharapkan tidak keluar dari grup, akan tetapi menonaktifkan video dan audio dalam 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, untuk seluruh video dan audionya dinonaktifkan dari sekarang. 1. Terima kasih. Untuk semuanya, sekali lagi saya peringatkan untuk menonaktifkan video dan audio. Kita akan melanjutkan webinar ini pukul 12:30. Diharapkan untuk tidak live dari Zoom. Nanti kita akan langsung bertemu dengan Kak